Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus berbagi informasi, berbagi ilmu pengetahuan yang akan coba kita share ke dunia maya untuk dapat dinikmati oleh seluruh anak negeri, seluruh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu perbincangan ringan di mana kita akan memberikan judul perbincangan kita pada pagi hari ini adalah jurnal program studi itu milik siapa. Nah, ini dia yang paling penting yang menarik kita untuk bahas perbincangkan. Jadi kita bersyukur sekali bahwa Kementerian Pendidikan melalui program akreditasi jurnal yang kita kenal dengan SINTA ini telah berjalan mulus dengan baik. Kualitas jurnal di program studi terus meningkat yang ditandai dengan meningkatnya level SINTA tadi. Ada SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3, SINTA 4, SINTA 5, SINTA 6. Semakin mengecil nomor sintanya, mutunya semakin baik. Jadi Sinta 1 lebih baik pada Sinta 2, Sinta 2 lebih baik pada Sinta 3, dan seterusnya. Kita bersyukur bahwa banyak program studi yang telah memiliki jurnal level 2 dan level 3. Walaupun masih satu-satu betul, jurnal-jurnal itu memiliki nilai akreditasi yang berlevel S1. Di mana S1 itu kita ketahui Sinta 1 telah memasuki terindeks Scopus. Nah, kebahagiaan ini tentu dapat kita kaitkan dengan banyaknya fungsi, banyaknya manfaat yang dapat diambil dengan jurnal-jurnal yang telah berlevel Sinta ini. Nah, salah satunya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sejauh mana manfaat jurnal program studi yang telah berlevel Sinta ini bermanfaat untuk mahasiswa program studi tersebut. Apakah jurnal ini telah maksimal digunakan mahasiswa untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk membuat skripsi, untuk melakukan penelitian, dan seterusnya. Dalam survei kecil yang kita lakukan, yang dilakukan oleh Rado Institute, dengan mengambil secara acak siswa-siswa dari program studi tertentu, pertanyaan sepele yang diberikan. Satu saja pertanyaannya, apakah di program studi Anda memiliki jurnal? Satu pertanyaan sepele ini, jawabannya sangat mengagetkan. 80% dari siswa yang kita tanya tidak tahu. Maksudnya tidak tahu nama jurnalnya apa gitu. Mereka tahu mungkin ada jurnal di program studi, tapi nama jurnalnya mereka tak tahu. Artinya apa? Gegap gempita perjuangan keras dari program studi untuk meningkatkan level mutu jurnalnya tidak disosialisasikan baik kepada mahasiswa. Jadi sangat sayang sekali. Jurnalnya sudah baik, tapi bermanfaat untuk mahasiswa kurang gitu. Jadi seolah-olah jurnal yang ada di program studi ini ya memang hanya untuk pelampiasan dari hasil keringat dosen dalam meneliti, dipublikasikan, kalau terbit dapat kum, bisa untuk PHK, bisa untuk remunerasi, dan seterusnya.
Ya itu memang hal wajar-wajar saja untuk seperti itu, tapi alangkah lebih baiknya jurnal-jurnal yang telah berlevel Sinta ini memberikan manfaat lebih kepada mahasiswa. Nah, tentu sekarang permasalahannya adalah bagaimana mendorong program studi agar jurnal-jurnal ini memberikan manfaat yang banyak bagi mahasiswa kita. Nah, ini mungkin yang perlu kita pikirkan. Akan sangat baik kiranya jika jurnal-jurnal yang ada ini memberikan manfaat kepada mahasiswa kita. Rado Institute mencoba memberikan beberapa masukan, beberapa ide bagaimana jurnal-jurnal di program studi ini bermanfaat bagi mahasiswa. Dan juga mungkin saja bisa bermanfaat menaikkan rating atau ranking dalam Webometrics. Kita tahu bahwa Webometrics itu salah satunya adalah bagaimana sesering mungkin hasil-hasil dalam web universitas itu dilihat. Dengan caranya yang mungkin salah satunya adalah mensitasi hasil-hasil riset artikel yang terbit dalam jurnal prodi itu untuk setiap skripsi yang dihasilkan oleh siswa. Jadi intinya skripsi yang akan dibuat oleh mahasiswa kita wajibkan, kita anjurkan agar mereka mensitasi atau paling tidak menjadikan referensi bagi skripsi mereka. Nah, ini tentu saja dapat mendorong mahasiswa kita untuk lebih mencintai, untuk lebih mengenal apa sih jurnal yang ada di program studi ini, dengan memberikan masukan agar skripsi yang dibuat mensitasi atau menjadikan referensi riset artikel yang ada dalam jurnal prodi ini, otomatis mahasiswa akan mulai menggeliat. Mahasiswa akan menumpukan perhatiannya. Mahasiswa akan memfokuskan perhatiannya kepada jurnal-jurnal yang ada di program studi. Banyak manfaat yang dapat diambil dengan kegiatan seperti ini. Jurnal-jurnal atau riset artikel dosen yang masuk ke dalam jurnal tersebut, hasil pemikiran dosen itu bisa dibaca, bisa dilihat oleh mahasiswa dan dijadikan sebagai sumber atau landasan atau ide dalam menghasilkan skripsi. Luar biasa. Jadi jurnal ini tidak hanya berlevel Sinta, tetapi juga memberikan manfaat yang banyak kepada mahasiswa prodi tersebut. Jadi jangan nanti jurnal itu akan menjadi barang tumpukan di dalam lemari. Itu yang pertama. Yang kedua, Rado Institute bisa memberikan ide bagaimana dalam prodi-prodi tersebut yang memiliki jurnal atau penulis-penulis di jurnal-jurnal prodi tersebut membuat suatu gerakan mahasiswa membedah riset-riset artikel yang ada pada jurnal prodi tersebut. Kita berikan tugas kepada mahasiswa untuk membedah riset artikel yang ada pada jurnal. Mungkin secara berkelompok, mungkin secara individu. Dengan adanya kegiatan bedah riset artikel oleh mahasiswa ini terhadap riset artikel yang dihasilkan oleh para dosen yang terbit di dalam jurnal prodi, artinya apa? Kita mendorong mahasiswa kita
untuk lebih mengenal, untuk lebih mencintai riset-riset artikel dosen yang terbit di dalam jurnal program studi. Tentu saja akan lebih baik jika penulis langsung bertanggung jawab atau menjadi juri atau menjadi narasumber dalam bedah riset artikel tersebut. Khusus untuk mahasiswa semester akhir. Mau diadakan setiap hari Sabtu kah atau hari teknisnya terserah pada program studi. Yang paling penting sekarang isunya adalah agar jurnal-jurnal yang telah berlabel Sinta tadi tidak hanya menjadi tumpukan di dalam suatu lemari. Yang hanya berguna untuk dosen menulis naik pangkat, sudah itu hilang begitu saja, tidak ada manfaat lain gitu. Tetapi jika dua gerakan ini kita lakukan, gerakan mahasiswa mensitasi atau menjadikan referensi riset artikel yang terbit di jurnal tersebut, paling tidak 5-10 dia jadikan sebagai referensi atau mensitasinya, akan luar biasa dampaknya bagi prodi maupun bagi universitas. Karena link dari jurnal prodi menggunakan universitas, otomatis akan meningkatkan ranking Webometrics dari universitas tersebut. Saya membayangkan kalau ini terjadi, universitas yang memiliki mahasiswa yang banyak tentu akan sangat beruntung dengan gerakan satu mahasiswa atau gerakan satu skripsi mensintasi 5-10 riset artikel dalam suatu jurnal. Belum lagi gerakan kedua, gerakan mahasiswa membedah riset artikel yang terbit di jurnal prodi tersebut. Masya Allah, dua gerakan ini saja udah akan sangat memberikan efek yang signifikan untuk meningkatkan daya latih mahasiswa kita dalam melihat riset, dalam melakukan riset, terutama riset-riset artikel yang ada pada jurnal program studi mereka. Nah, ini baru keren, bro. Jadi kita tidak hanya berlomba-lomba menaikkan mutu S1, S2, S3, S4, atau balik ya, meningkatkan mutu dari S6, S5, S4, S3, S2, S1, tapi tidak memberikan manfaat kepada mahasiswa program studi tersebut. Percuma saja. Walaupun memberikan untung bagi dosen untuk naik pangkat, setelah dosen naik pangkat tuh mau apa lagi jurnal tadi? Hilang, jadi barang rongsokan dalam lemari, kan itu aja. Tetapi jika gerakan ini kita buat, Masya Allah, jurnal-jurnal yang berisikan hasil pemikiran dosen berupa riset artikel ini akan terus menerus akan bermanfaat. Selagi ada mahasiswa, maka mahasiswa tersebut akan menggali riset artikel tersebut untuk dijadikan skripsi, untuk dijadikan hasil penelitian, akan dimensitasi dan akan membedah riset artikel tersebut. Masya Allah, luar biasa sekali. Oleh sebab itu, Rado Institute terus menyorot berbagai isu-isu akademik yang ada di sekitar kita dan akan kita lakukan perbincangan-perbincangan khusus untuk memberikan pencerahan bagi kita semua. Saya Dr. Rado Yendra SSI MSc dari Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.